Nah, itulah bentuk dan fungsi yang sama, itulah jaringan. Nah, kemudian jaringan itu kan ada dua. Di judul sudah tahu, jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, kemudian jaringan yang pertama kita bahas yaitu tentang jaringan tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini ada beberapa. Yang pertama ada dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Dan dari jaringan permanen ini nanti ada bagian-bagian lagi, gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem ini jaringan yang selalu membelah. Nah, fungsinya itu untuk pertumbuhan, dia selalu membelah dan dia berfungsi untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, jaringan ini terdapat pada bagian ujung akar, ujung batang, terus lembaga dan kambium. Itu bagian yang ada jaringan meristem. Itu kemudian yang kedua itu ada jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini ada beberapa dia. Yang pertama ada jaringan epidermis atau jaringan yang hanya merupakan selapis sel hidup yang berbentuk pipih. Nah, susunannya rapat dan terletak pada permukaan tumbuhan atau dia bagian luar. Nah, fungsinya ini untuk melindungi bagian dalam dari kerusakan dan kekeringan. Itu fungsi dari sel atau jaringan epidermis. Maksudnya jaringan epidermis ya. Kemudian yang keduanya itu ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini terdapat dua bagian ya, atau dua jenis. Yang pertama ada palaside dan spons. Nah, yang mana parenkim palaside ini merupakan bagian dari proses fotosintesis. Dia terdapat klorofil di dalamnya sehingga terjadilah proses fotosintesis ya. Yang kedua dia adalah jaringan spons, gitu juga. Dia di dalam bagian ini, di dalam jaringan parenkim palaside ini dan spons ini dia terdapat klorofil sehingga terjadilah proses fotosintesis. Kemudian ada jaringan penguat. Nah, penguat ini dia juga dua bagian, yaitu parenkim dan skerenkim. Nah, bagian parenkim ini dia dinding selnya ini mengalami penebalan dari selulosa. Nah, di mana dia tidak mengalami penebalan yang merata karena dia dari selulosa. Nah, kemudian dinding sel yang mengalami penebalan dari lignin itu dia sklerenkim. Dia merata penebalannya karena dia dari lignin. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada dua. Biasanya ini sering sekali muncul di dalam soal-soal. Yang bedanya sangat sedikit, tapi kalian harus ingat dia ada silem dan floem. Yang mana silem ini mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian floem ini dia mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, itu dia tadi